Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini telah saya pilihkan sebuah cerita dengan judul Obral Janji pada Makhluk Goib. Sebelum kita masuk pada ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selanjutnya, inilah ceritanya. Saat ini hampir dini hari, lebih kurang pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Suasana kampung tenang, udara dingin berhembus perlahan. Di pos ronda tampak Pak Udin, Pak Maman, dan beberapa kawan-kawannya yang lain sedang asik mengobrol. Mereka tidak peduli walau dinginnya angin malam, namun semangat mereka untuk menjaga ketenangan kampung tetap membara. Tak lama kemudian nampak pula Hendro, Ujang, dan Iqbal masuk ke dalam pos ronda. Mereka baru saja kembali dari berpatroli mengelilingi kampung. Tolong, tolong, Pak Udin, tolong saya Pak, tolong, ada, tolong. Itu Jaka kan? Kata Pak Udin menunjuk orang yang baru saja datang ke pos ronda dengan keadaan histeris dan langsung saja menyeruduk Pak Udin, nyaris masuk ke dalam sarung Pak Udin. Iya, kata Ujang pula. Ada apa ini Jaka? Ada apa Jaka? Iqbal tampak gugup melihat Jaka yang begitu histeris. Tolong. Ada apa ini Jaka? Kenapa kau masuk ke dalam sarungku? Nanti mau beradu kambing kau, kata Pak Udin kegelian karena kepala Jaka sudah masuk ke dalam sarungnya. Susah payah Pak Udin menekan kepala Jaka keluar dari sarungnya. Alhamdulillah berhasil. Ada apa ini sebenarnya? Kata Ujang yang ikut-ikutan panik melihat Jaka yang sejak tadi blingsatan dan histeris. Entahlah ini Jang, ini Jaka mau nyeruduk anuku. Kalau sempat diseruduk, beradu kambing lah mereka, kata Pak Udin mundur-mundur sambil menghindar dari pelukan Jaka. Namun pelukan Jaka makin kuat saja. Tolong saya Pak, tolong, ada hantu, tolong saya Pak. Jaka makin histeris. Mana hantunya Jaka? Sejak tadi saya perhatikan tak ada, kata Ujang lagi. Itu di belakang Iqbal. Cepet tolong saya Pak, tolong. Akhirnya Jaka tergeletak pingsan tak sadarkan diri. Dia pingsan Pak, kata salah seorang di antara mereka. Iya, dia pingsan. Ayo cepat, kita gotong saja ke rumah Ustadz Ibrahim, kata Pak Ujang kemudian. Lalu mereka pun ramai-ramai menggotong Jaka yang sudah tidak sadarkan diri menuju rumah Pak Ibrahim. Setiba di rumah Pak Ibrahim, pintu rumah masih saja tertutup. Maklum, sekarang masih dini hari. Tentu saja Pak Ibrahim sedang istirahat atau sedang menunaikan qiyamul lail. Berkali-kali Pak Udin menokok-nokok pintu rumah Pak Ibrahim, namun belum ada juga tanggapan dari dalam. Akhirnya mereka bersabar menunggu karena mereka berpikir tentulah Pak Ibrahim sedang melakukan qiyamul lail. Akhirnya pintu rumah Pak Ibrahim terbuka juga.
Assalamualaikum Ustadz. Ramai-ramai mereka berdiri mengucapkan salam kepada Pak Ibrahim yang baru saja berdiri di depan pintu setelah membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi Pak Udin? Ini Ustadz Jaka tadi nyeruduk kami di pos ronda histeris, katanya dikejar hantu. Ayo bawa masuk, kata Ustadz Ibrahim mempersilahkan mereka masuk. Jaka pun digotong dan dibaringkan di ruang tamu rumah Pak Ibrahim. Tak butuh waktu lama, akhirnya berkat pertolongan Allah, Jaka bisa siuman. Tolong hantu. Jaka langsung saja menyeruduk Ustadz Ibrahim. Ada apa ini Jaka? Jangan Jaka. Kepala Jaka kembali masuk ke dalam sarung Ustadz Ibrahim. Ustadz Ibrahim kelabakan. Ustadz, saya tadi juga digituin sama Jaka, nyaris beradu kambing. Sudah Jaka, coba istighfar, tenang. Ustadz, tolong saya Ustadz. Ada setan. Itu dia Ustadz di pintu rumah Ustadz. Tolong Ustadz, tolong. Akhirnya Ustadz Ibrahim menyapu wajah Jaka setelah membaca beberapa ayat dan doa tentunya. Nampaklah sekarang Jaka mulai agak tenang. Apa sekarang kamu masih melihat setan perempuan itu? Tanya Ustadz Ibrahim kepada Jaka. Tidak Ustadz, tidak lagi. Emangnya kamu apain itu setan sampai kamu dikejar-kejar sampai ke sini? Kata Pak Udin masih tegang. Aus. Alah, ditanya malah minta minum. Sebentar ya, biar saya ambilkan dulu air, kata Ustadz Ibrahim beranjak ke belakang. Tak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa segelas air putih. Tanpa diperintah, Jaka langsung saja menyeruduk air putih hingga gelas menjadi kosong. Alhamdulillah, kata Jaka kemudian. Pak Ustadz, ada nasi enggak? Alah kamu Jaka, sudah dikasih air malah minta nasi pula. Pak Udin tampak kesal melihat kelakuan Jaka. Saya lapar Pak, kata Jaka kemudian. Sebentar ya. Kembali Ustadz Ibrahim ke belakang, lalu dia sudah kembali lagi dengan membawa sepiring nasi. Tanpa sungkan, Jaka langsung saja menyikat nasi sepiring yang dibawakan oleh Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah, Pak Ustadz, ada rokok. Waduh, ini anak mau ditibuk ya. Jaka, jangan keterlaluan. Sudah dikasih air minum, dikasih makan, malah minta rokok pula, kata Pak Udin masih saja tegang. Ditambah lagi dengan kelakuan Jaka yang agak nyentrik. Namun nampaknya Jaka tenang saja. Ya sudah, ini ada rokok, kata Iqbal sambil memberikan sebungkus rokok lengkap dengan pemati apinya. Terima kasih Bal. Langsung saja Jaka menyulut rokok yang sudah terselip di bibirnya. Alhamdulillah. Ustadz Ibrahim hanya menggeleng-geleng melihat kelakuan Jaka. Udah Jaka, apa sudah siap merokoknya? Tanya Ustadz Ibrahim. Sudah Ustadz. Sekarang coba kamu ceritakan apa yang terjadi sampai kamu nyeruduk di pos ronda. Baiklah Ustadz, tapi tunggu saya minum kopi dulu ya, katanya kemudian lagi
Karena waktu itu dilihatnya Umi Azizah sudah memasuki ruang tamu dengan meneteng sebuah mampan yang berisikan beberapa gelas kopi panas. Itu bukan untukmu. Kamu sudah makan nasi, sudah merokok, sudah dikasih air putih. Masa kopi juga masih mau kau sikat? Kata Pak Udin kembali. Cuma segelas kok Pak Udin, kata Jaka lagi, membuat orang-orang di sana tampak geli menahan tawa. Baiklah, kalau kamu nggak mau cerita, biar saya panggil saja setan perempuan itu ke sini. Biar dia yang menceritakan, kata Ustadz Ibrahim kepada Jaka. Jangan Ustadz, jangan Ustadz, baiklah Ustadz, jangan panggil dia Ustadz. Baik, saya akan cerita sekarang Ustadz. Begini Ustadz, tadi malam saya mau tidur, tapi obat nyamuk habis. Nyamuknya banyak sekali. Makanya saya pergi keluar, maksudnya ingin membeli obat nyamuk ke warung. Tapi waktu tiba di perempatan, pas yang ada pohon cembedaknya itu Pak Ustadz, saya melihat ada seorang perempuan cantik duduk di situ Pak Ustadz. Lalu saya mendekatinya Pak Ustadz. Dasar kamu tak boleh lihat perempuan, kata Pak Udin kembali. Sudah Pak Udin, dengarkan saja ceritanya dulu, kata Ustadz Ibrahim pula menimpali celotehan Pak Udin. Ya, lanjutkan Jaka, katanya kemudian. Saya mendekatinya Ustadz. Eneng, kok sendirian aja di bawah pohon cempedak ini? Habis, kagak ada yang mau nemanin Eneng sih. Gimana kalau Akang aja yang nemanin Eneng? Apa iya Akang mau nemanin Eneng? Loh, masa nemanin cewek secantik Eneng Akang gak mau? Akang bisa aja deh. Ntar kalau Akang tahu siapa Eneng, Akang bakal lari terbirit-birit loh. Nggak bakalan, malah terbirit-biritnya ngejar Eneng. Kata Jaka sambil duduk di samping perempuan yang sedang asik mencari kutu di rambutnya itu. Iya, nama Eneng siapa sih? Nama saya Sari, Kang. Oh, Neng Sari. Emangnya Akang siapa sih namanya? Kalau Akang sih panggil aja Jaka. Keren kan? Hehehe, iya sih Kang Jaka. Kalau Akang duduk di sini, ada yang marah nggak ya, Neng? Idih, Akang, siapa yang marah sih, Kang? Pacar Neng dong. Neng nggak punya pacar kok, Kang. Kebetulan Akang juga nggak ada pacar tuh, Neng. Akang aja deh yang jadi pacarnya Neng. Ih, Akang baru jumpa aja udah langsung gombal. Enggak kok, Akang serius. Akang benar-benar nggak punya pacar. Sumpah deh, sumpah, kata Jaka lagi tampak bersemangat. Akang serius? Ya serius dong. Tapi Akang gak menyesal kan setelah Akang tahu siapa diri Eneng yang sesungguhnya? Masa Akang menyesal punya pacar secantik Eneng? Akang gombal deh. Enggak, Akang gak gombal, Akang serius. Akang janji deh. Janji apaan?
Janji bakal sayang selalu sama Neng. Janji bakal setia selalu sama Neng. Janji bakal pokoknya semuanya deh. Ih, Akang bisa aja deh. Iya, Kakang serius, Neng. Apa janji Kakang bisa dipercaya? Ya bisa dong, Neng. Kang Jaka, laki-laki tulen. Sekali berkata, 2-3 ekor kuda pun takkan sanggup menarik kata-kata Akang itu. Benar, Kang. Iya, Neng. Berarti Neng mau kan jadi pacar Akang? Ya kalau Akang janjinya bisa dipercaya, Neng sih oke-oke aja sih, Kang. Terima kasih, Neng. Terima kasih, Neng. Akang nggak nyangka bakalan dapat pacar secantik Neng malam ini. Terima kasih, Neng. Lalu Jaka langsung saja mencium pipi Neng Sari. Idih, Akang. Baru pacaran aja udah main cium-cium segala. Maaf, Neng, maaf. Itu karena Akang terlalu bahagia, Neng. Ih, Akang. Neng juga bahagia, Kang. Alangkah terkejutnya Jaka ketika mendengar ringkikan tawa Sari. Jaka kabur meninggalkan Sari tanpa menentukan arah dan tujuan, sebab Jaka tidak menyangka kalau Sari, si gadis cantik yang baru saja menerima cintanya, adalah kuntilanak. Jaka terus mengayunkan kakinya dengan terbirit-birit. Tak ampun lagi dia terguling-guling ketika melewati rumput yang berada di samping pohon cempedak. Kebetulan rumput itu adalah rumput ilalang yang sangat tinggi. Namun bagi Jaka itu tak berarti. Yang penting baginya bisa menjauhkan diri sejauh mungkin dari Sari saat ini. Jaka langsung menuju rumah Omar yang kebetulan tidak terlalu jauh di situ. Jaka mengetuk-ngetuk pintu rumah Omar, baru saja pintu itu terbuka sedikit. Jaka langsung mendorongnya membuat Umar terpelanting. Kemudian Jaka langsung masuk ke kamar Umar sebab Jaka tahu posisi kamar Umar. Dia sering main di rumah Umar ini. Umar terkejut. Tapi buru-buru dia berdiri dan menguncikan pintu rumahnya. Lalu menyusul Jaka yang sudah berada di bawah selimut Umar. Kak, ada apa ini? Ada apa ini? Hantu, Umar, hantu. Mana? Tak ada, kata Umar pula. Namun Jaka tidak mau lagi melayani pembicaraan Umar karena dia sudah mentok di dalam selimut Umar. Umar pun berusaha memandang ke sana sini. Setelah tidak melihat sesuatu apapun yang mencurigakan, Umar langsung menutup pintu kamar dan bergolek di samping Jaka. Tapi tiba-tiba saja Jaka merasa ada sebuah tangan dingin yang memegang pergelangan tangannya. Jaka mengira itu adalah tangan Umar. Jangan bercanda, Mar. Jangan bercanda, Mar. Apa maksudmu, Jaka? Jangan takuti aku. Aku tak ada menakut-nakutimu. Ini tanganmu kok mau mengelus-ngelus lenganku. Loh, aku saja sedang main telepon ini. Kau lihat, kata Umar memperlihatkan pesawat telepon yang berada di kedua tangannya. Waktu itu ia sedang asik main game. Karena merasa yakin Umar tidak mempermainkannya, Jaka melirik ke arah pergelangan tangannya yang dipegang oleh seseorang.
Tampak duduk di sana Sari dengan senyum mengembang. Namun baru saja dia menatap wajah Sari yang amat manis itu beberapa detik, mata Sari yang indah itu langsung saja jatuh ke bawah dan terkulai. Sementara belatung mulai keluar dari matanya yang satu lagi. Muka Sari mulai keriput, keluarlah belatung-belatung dari wajahnya yang terbelah-belah. Darah pun menetes dari lehernya. Jaka bangkit dan mendorong Umar hingga telepon yang berada di tangan Umar terpelanting jatuh ke atas karpet. Jaka langsung melompat membuka pintu kamar Umar buru-buru. Namun sayang, pintu kamar itu tidak bisa dibukanya. Jaka terus saja menarik-narik pintu kamar Umar, namun pintu itu tetap saja tidak bisa terbuka. Sementara Sari sudah berada di sampingnya dan memeluk Jaka. Jaka histeris, langsung saja dia melompat ke arah jendela. Jendela bolong, Jaka lolos keluar. Umar terkejut. Hei, 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 hancur jendela rumahku, hancur. Hei Jaka, tunggu, tunggu. Tapi mana mau Jaka menunggu Umar, sebab di belakang Jaka Sari terus saja tertawa. Kang Jaka, Kang Jaka, Kang Jaka sayangku, kemari Kang. Jaka terus saja berlari tanpa arah yang pasti. Sementara Sari melayang-layang di belakangnya sambil tertawa cikikikan. Kang Jaka, bagaimana janjimu Kang? Katanya selalu sayang pada Sari. Kang Jaka, jangan tinggalkan Sari Kang. Jaka makin tancap gas. Kebetulan saat itu dia berada di samping rumah Tono. Buru-buru saja dia melompat masuk ke dalam pekarangan rumah Tono dan langsung mengetuk pintu rumah Tono. Tono terkejut-kejut, maklum waktu itu sudah jam 2 dini hari. Dengan bersusah payah menahan kantuk, Tono membuka pintu rumahnya. Alangkah terkejutnya ketika dilihatnya Jaka melompat saat pintu baru saja terbuka sedikit. Seperti yang dirasakan oleh Umar, Tono pun terpelanting. Jaka langsung memeluk Tono dan memohon padanya. Tolong no, tolong no, tolong no. Ada apakah? Ada apa? Ada setan no, ada setan no. Tono melihat berkeliling tapi dia tidak melihat apa-apa. Tak ada apa-apa. Coba mana setannya? Kata Tono kemudian. Karena mendengar heboh-heboh itu, ibu dan ayah Tono sentak terbangun. Dia kaget melihat Jaka yang histeris. Jaka malu sendiri melihat kedua orang tua Tono yang keluar dari kamar dengan pakaian yang kurang layak. Akhirnya Jaka kabur meninggalkan rumah Tono karena waktu itu dia tidak melihat lagi ada Sari di sana. Tapi baru saja Jaka keluar dari gerbang depan rumah Tono, Sari kembali datang menghampirinya. Kang Jaka, Kang Jaka, mana janjimu Kang? Kang Jaka. Jaka makin pucat, makin lemas, namun dia tidak mau tertangkap oleh Sari karena Jaka sangat ngeri melihat wajah Sari yang hancur amburadul. Makanya dia terus saja berlari. Sekarang dia mengarahkan larinya ke depan. Kebetulan di sana ada warung Pak Amir yang kebetulan masih buka.
Namun di sana hanya ada Ilham dan Tony. Jaka langsung saja memeluk Ilham. Tolong Ham, tolong Ham, tolong aku Ham. Ada apa Jaka? Ada apa ini? Ilham tampak kebingungan melihat Jaka yang memeluk-meluknya. Ada kuntilanak mengejarku, tolong. Dengan napas terengah-engah, Jaka memeluk Ilham. Ilham kebingungan, tapi dia tidak melihat apa-apa. Wah, ada apa kamu ini Jaka? Coba sadar, tenangkan pikiranmu. Jaka terus saja memeluk Ilham dari depan. Ilham tampaknya malu juga karena dipeluk oleh Jaka begitu eratnya. Sadar apa yang terjadi? Kata Ilham kemudian. Jaka coba melepaskan pelukannya dan memandang Ilham yang saat itu mukanya sudah merah menahan malu. Tapi Jaka kembali histeris ketika dia melihat wajah Ilham. Ampun Sari, jangan. Jaka histeris kembali karena saat itu yang dilihatnya bukanlah Ilham melainkan Sari. Karena itulah dia langsung histeris dan kabur meninggalkan Ilham. Ada apa ya Ilham? Pak Amir bertanya kepada Ilham. Entahlah Pak. Aku pun bingung. Tiba-tiba saja Jaka tadi menyerudukku dan memeluk-melukku sambil minta tolong. Dia histeris sekali, sepertinya dia sangat takut. Tapi tiba-tiba dia ketakutan pula ketika melihat aku. Lalu dia kabur. Jaka, ada saja ulah anak itu. Sementara Jaka terus saja berlari sekuat tenaga, walau rasanya tenaganya sudah hampir habis. Namun Jaka tidak mau ditangkap dan dipeluk oleh Sari. Karena itu dia tetap saja berlari. Sementara di belakangnya Sari selalu memanggil-manggil namanya. Kang Jaka mau kemana? Jangan tinggalkan Sari, Kang. Kang Jaka kan sudah berjanji. Kang Jaka. Jaka pacu terus kakinya walau sudah terasa lemas. Akhirnya Jaka melihat ada orang di pos ronda. Jaka langsung menyeruduk ke sana. Kebetulan orang yang paling dekat dengan pintu pos ronda itu adalah Pak Udin. Makanya Pak Udin lah yang kena diseruduk oleh Jaka. Hingga kepala Jaka masuk ke dalam sarung Pak Udin. Pak Udin langsung kelagapan dan malu. Tapi Jaka tidak peduli. Hampir saja Jaka beradu kambing dengan anunya Pak Udin. Nah, begitu ceritanya Pak Ustadz. Kata Jaka malu-malu, tapi tetap saja meminum kopi panas yang disediakan oleh Umi Azizah. Makanya Jaka, jangan semua perempuan kau kerjai. Sedikit-sedikit mau kau jadikan pacar. Sedikit-sedikit mau kau jadikan pacar. Asal ada aja perempuan yang senyum padamu, sudah mau kau jadikan pacar. Nah, itu akibatnya. Kata Pak Udin masih saja panas kepada Jaka. Karena dia malu sekali tadi ketika Jaka masuk ke dalam sarungnya. Iya Pak Udin, kata Jaka kemudian sambil mengambil rokok Iqbal dan menyulutnya di bibirnya. Iya sih iya, tapi rokoknya ntar habis rokok Iqbal itu, kata Pak Udin kemudian. Ya sudah Pak Udin, jangan galak-galak. Jaka kan belum benar-benar pulih. Belum pulih apanya Pak Ustadz? Nasi sudah habis sepiring, kopi sudah 2 gelas, rokok Iqbal pun sudah hampir sebungkus disikatnya. Apanya yang belum pulih? Otaknya kali yang belum pulih, kata Pak Udin masih cemberut.
Semua orang yang berada di situ tanpa dikomando serentak tertawa mendengar celotehan Pak Udin yang masih panas itu. Ya sudah, jangan marah-marah terus Pak Udin, ntar cepat tuanya. Kamu juga Jaka, jangan mentang-mentang wajahmu tampan, kamu bisa berbuat sesuka hatimu pada perempuan-perempuan. Kamu kan dilahirkan dari perempuan juga. Adikmu ada juga yang perempuan, kakakmu kan perempuan juga. Pikirkan itu. Berbuatlah selayaknya sebagai seorang muslim. Kamu nggak pernah sholat kan Jaka? Nah iya, kalau kuntilanak itu mau meninggalkanmu. Kalau tidak, tolong saya Ustadz. Tolong usirkan kuntilanak itu Ustadz. Tolong, ampun Ustadz. Jaka nyaris menangis kepada Ustadz Ibrahim. Saya cuma bercanda. Kuntilanak itu sudah saya suruh pergi dari tadi. Sekarang kamu bisa tenang, kata Ustadz Ibrahim kemudian. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Saya janji nggak akan ngulanginya lagi Ustadz, nggak akan mata keranjang lagi, nggak akan mempermainkan perempuan lagi Ustadz. Tidak cukup begitu saja Jaka. Kalau kamu tidak sholat 5 waktu, saya tidak yakin kuntilanak itu akan bisa jauh darimu. Takutnya nanti dia datang lagi, kata Ustadz Ibrahim kemudian. Apa benar itu Ustadz? Jaka tampak ketakutan. Iya, makanya kalau kamu tidak sholat, ntar kuntilanak itu bakal mencarimu lagi. Rasain, kata Pak Udin sambil berdiri keluar dari rumah Pak Ibrahim. Semua orang tertawa melihat Jaka yang tampak ketakutan. Apa sih susahnya sholat 5 waktu Jaka? Sekarang ini anggaplah sholat itu sebagai pengusir kuntilanak itu agar dia tidak mengganggumu. Lama-kelamaan nanti kamu akan terbiasa dan merasa nikmat melakukannya. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Kembali suara tawa terdengar di rumah Pak Ibrahim ini. Demikianlah cerita ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Ambillah semua yang baik-baik dan buang semua yang buruk-buruk. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari godaan iblis yang terkutuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.